Ya, sepertinya kabar bagus, tapi mungkin perlu dipertanyakan juga apakah ini konsisten bagus yang artinya akan menjadi jembatan untuk pertemuan antara kedua negara, yaitu Amerika dan China, atau memang hanya di sisi China. Ya mungkin secara tidak langsung mereka berpikir ulang terkait dengan pengenaan tarif. Karena mau tidak mau yang dikorbankan juga adalah industri mereka. So, ini dia alasannya. Ya, jadi faktor penggerak market lagi-lagi kondisi yang kita duga bersama, yaitu kaitannya dengan pertemuan ataupun kesepakatan negosiasi antara Amerika dan China. Jadi kalau misalnya lihat dari pernyataan-pernyataan kedua belah pihak, sebetulnya tidak ada indikasi terjadinya pertemuan. Walaupun lagi-lagi nih, klaim yang terjadi adalah klaim dari Trump atau Presiden Amerika yang mengatakan bahwa sebetulnya mereka sudah melakukan pertemuan, bahkan diwakili oleh administrasi ataupun ya bisa dibilang institusi atau salah satu departemen di Amerika. Tapi begitu dipertanyakan oleh reporter, ternyata Trump mengelak dan mengatakan bahwa tidak penting siapa yang bertemu, yang terpenting adalah nanti akan disampaikan hasilnya. Ya apapun itu, klaim yang sudah disampaikan tentunya sudah ditolak atau disangkal oleh China. Nah inilah yang membuat kenapa kelihatannya apa yang terjadi ataupun apa yang diklaim untuk menjadikan itu adalah pertemuan dalam 1 atau 2 minggu ke depan kelihatannya agak-agak sulit. Karena satu sisi kalau kita ingat dengan apa yang disampaikan oleh Trump, mereka hanya akan memangkas ataupun bahkan mengurangi tarif yang 145% itu menjadi 50 atau 65%. Di sisi lain, syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh Amerika menurut China adalah hapus atau bahkan cabut semua peraturan terkait dengan tarif tersebut. Ya tentunya penghapusan ataupun yang namanya dicabut itu berarti mengindikasikan China ingin semua menjadi 0%, sementara dari Trump hanya akan menyisakan beberapa. Jadi artinya tidak akan ketemu titik tengah. Nah, posisi ini tentunya berkebalikan dengan apa yang terjadi pada pasar saham. Kita lihat ternyata Wall Street mengalami kenaikan dipicu oleh kenaikan dari sektor teknologi. Tercatat laporan earning ataupun laporan pendapatan dari Alphabet yang mengalami kenaikan ataupun lonjakan, lalu kemudian menjadikan itu optimisme di hadapan ataupun di kalangan sektor teknologi. Microsoft tercatat naik 2,32%, Oracle juga menaiki lonjakan 3,56%, kemudian semikonduktor Nvidia mengalami kenaikan sampai 2,5%. Ya, saya cukup optimis kalau misalkan seperti ini kelihatannya juga ada kabar bagus dari China. Ini kaitannya yang mungkin saja bisa dikatakan sebagai salah satu pemicu juga untuk sektor teknologi. Apa itu? Ya, ternyata beberapa waktu yang lalu, kurang lebih di sesi Asia ini, kita mendapatkan kabar yang bagus dari China, di mana mereka akan melakukan exemption atau pembebasan terkait dengan barang-barang atau beberapa barang, tepatnya dari Amerika, dari kebijakan tarif 125% mereka. Jadi ini catatannya teman-teman. Posisinya ada dua versi laporan atau dua versi berita. Yang pertama versi Bloomberg, berarti ya bisa dijadikan sebagai pegangan juga ya atau panduan. Hanya saja mungkin kita harus telah lebih lanjut apakah ini benar apa tidaknya. Nah, tapi versi Bloomberg kurang lebih mengatakan bahwa pemerintah China sedang mempertimbangkan untuk membebaskan beberapa barang kaitannya dengan peralatan medis dan juga beberapa bahan kimia industri seperti etana dan juga pembebasan tarif untuk sewa pesawat. Nah, di sisi lain posisinya agak sedikit kurang detail ya, atau mungkin lebih lengkapnya dari versi Caixin. Mereka mengatakan bahwa perusahaan teknologi Cina mengkonfirmasi adanya 8 kode tarif untuk semikonduktor yang kemungkinan akan dibebaskan dari tarif tersebut. Jadi kira-kira apakah ini benar versi Caixin atau versi Bloomberg? Ini yang belum kita ketahui bersama, tapi yang jelas respon atau reaksi market jelas positif. Itu ditandai dengan kenaikan harga saham atau indeks saham global pagi ini. Dan tentunya kalau risk asetnya mengalami kenaikan, itulah yang membuat kenapa safe haven-nya agak sedikit melemah. Padahal tadi kita sempat mengincar buy dan bahkan di pagi hari sempat melihat adanya kenaikan atau lonjakan dari harga emas dari level kurang lebih 3330-an atau 3340-an lebih tepatnya sampai ke 3370-an. Tapi kemudian dia stuck, lalu kemudian dia sideways. Lalu kemudian terjadilah penurunan tersebut sampai ke teritori di bawah 3.300. Tapi juga posisinya juga sudah kembali lagi ke 3.300 walaupun tadi sempat ke 3.286. Kurang lebih secara teknis ini mirip dengan apa yang terjadi 2 hari yang lalu. Jadi kita akan bahas itu di live streaming nanti. Kira-kira apakah ini saatnya kita kembali lakukan buy atau sudah switch strategi menjadi sell kembali, dengan catatan dampak dari berita ini seberapa besar kemungkinannya untuk membuat ada harapan atau membuka harapan terkait dengan pertemuan antara Trump dan Xi Jinping. Nah, satu sisi yang saya telah lebih lanjut dari satu artikel, ini kemungkinan hanya bersifat ya
pembalasan ataupun aksi balasan ya. Karena kalau misalkan kita ingat 1 atau 2 minggu yang lalu, Trump atau Amerika sudah juga melakukan exemption atau pengecualian ataupun pembebasan tarif untuk elektronik dan komputer lainnya. Nah, ini dilepas atau dikeluarkan dari daftar yang dikenakan 145% tadi. Kemudian, tapi jangan lupakan juga, karena Trump bukan mengecualikan dalam artian membebaskan secara keseluruhan. Justru dia mengeluarkan dari daftar list yang masuk barang-barang yang dikenakan 145% tadi. Nah, justru Trump mengatakan itu akan dimasukkan ke sektor lain. Nah, ini yang kita tunggu dalam 2 atau 3 minggu ke depan. Berarti kurang lebih minggu depan ya, minggu depan atau 2 minggu ke depan. Nah, otomatis kalau kita lihat dari sini, maka yang terjadi pada China ini juga sama. Exemption ini hanya berlaku untuk beberapa barang, tidak berarti completely mereka off ataupun bahkan dihapus. Ya, pasalnya ini adalah kaitannya dengan industri mereka. Mereka juga berpikir bahwa pengenaan tarif ini justru membuat kesulitan di sisi industri mereka, sehingga upaya mereka untuk membangkitkan ekonomi kelihatannya mulai stuck. Jadi mau tidak mau beberapa barang ataupun beberapa barang impor dari Amerika dikenakan pengecualian atau dibebaskan dari kebijakan tarif. Tapi dengan catatan ini dikeluarkan dari tarif yang 125%. Pertanyaan yang sama teman-teman. Apakah ini akan konsisten lalu kemudian mengundang kepada aksi ataupun bahkan komunikasi antara kedua belah pihak yang sedang berseteru kemudian akhirnya membuka jembatan untuk pertemuan? Saya rasa ini balik lagi, apa yang disarankan oleh China adalah kondisinya mereka tidak mau bertemu kalau misalkan Amerika tidak mencabut 100% atau dalam artinya keseluruhan ya, berarti sampai 0%. Nah, sementara ini yang menjadi faktor dilematis baik dari pasar ataupun dari para ekonom, maka kita akan lihat ke depan mungkin saja ada perkembangan lebih lanjut. Apalagi yang kita belum lihat di sini adalah kalau memang ini cuma berlaku untuk beberapa barang, kira-kira barang apa saja dan sektor apa saja yang dikenakan atau dibebaskan dari tarif tersebut. Ya mungkin perkiraan saya mungkin 1 atau 2 hari ke depan kita mungkin akan dapatkan listnya atau daftarnya. Tapi jangan lupakan juga posisi ini masih belum completely jelas. Jadi kita masih harus tetap mengkonfirmasi, memvalidasi berita-berita tersebut. Baik itu versi China ataupun versi dari Amerika. Nah, sementara itu terkait dengan Politburo, mereka memberikan rekomendasi ataupun pernyataan terkait dengan triple R atau reserve requirement ratio dan juga suku bunga. Tapi sebetulnya dari sekian banyak statementnya, secara kesimpulan saya simpulkan bahwa ini kalimat yang relatif mirip dengan sebelum-sebelumnya, yaitu kaitannya dengan rencana mereka untuk mensubsidi ataupun ya menstimulat ya kondisi ekonomi. Ini kaitannya dengan konsumsi domestik mereka. Termasuk juga permasalahan yang terbesar adalah masalah perdagangan dan juga ya integrasi perdagangan dan juga luar negeri. Nah, posisi ini tentunya akan memberikan penekanan kembali bahwa mereka mungkin akan tetap dalam jalur stimulus yang mungkin untuk mengantisipasi tentunya dampak-dampak yang terburuk dari tarif. Apalagi mereka masih tetap berjuang untuk meyakinkan bahwa mereka tidak akan memelas kepada Amerika. Jadi saya rasa kesimpulannya kalau lihat dari pernyataan-pernyataan ini hanya mempertegas ulang bahwa mereka akan tetap melakukan pemangkasan triple R. Itu adalah fungsinya untuk melonggarkan dari sisi moneter dan memberikan bantuan dari sisi likuiditas. Tentunya ini kabar bagus untuk China, tapi kita belum dapat detailnya lagi. Lagi-lagi China minim terhadap detail stimulus apa yang akan dilakukan. Tapi perkiraan kami, kurang lebih stimulus ini kemungkinan baru akan terjadi kalau misalkan dilihat apa reaksi ataupun respon Amerika terkait dengan tarif. Berhubung Presiden mereka Xi Jinping belum mau untuk melakukan pertemuan dengan Trump. Jadi kita masih tetap tanda tanya, tapi semua mungkin akan dapat gambarnya di tanggal 27 sampai 30 April mendatang. Karena di situ akan ada pertemuan dari Badan Legislatif China. Kira-kira apakah stimulus akan didetailkan atau kembali kita tidak dapatkan detail apapun? Ya, kita tinggal tunggu saja. Posisi berikutnya kalau misalkan kita lihat dari kebijakan tarif yang juga tidak lepas dari tarif adalah Jepang. Kalau Anda ingat kemarin ada statement dari Amerika yang mengatakan mereka tidak akan memberlakukan tarif khusus untuk Jepang. Artinya di sini, ya mau tidak mau sudah negosiasi sedemikian rupa pun, akhirnya Perdana Menteri Ishiba mengatakan dia akan memerintahkan kepada kabinetnya, jajaran kabinetnya, untuk melakukan yang terbaik terkait dengan dampak dari tarif terhadap UMKM ataupun ya UKM yang ada di Jepang sana ya. Kondisi ini tentunya akan mengisyaratkan terkait dengan stimulus. Mungkin saja stimulus yang dimaksud yaitu kaitannya dengan subsidi untuk menurunkan harga bensin, kemudian juga terkait dengan kompensasi tagihan listrik. Ya, saya rasa ini untuk mencegah supaya inflasinya tidak terlalu tinggi ya. Karena beberapa waktu lalu kenaikan inflasi disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar. Sekarang kan sudah posisinya
ada kenaikan dari upah sehingga akhirnya konsumsi domestiknya yang relatif naik sehingga mendorong kepada inflasi. Kalau misalkan ternyata inflasi yang didorong oleh tarif dasar listrik ataupun bahkan bahan energi, maka yang dikhawatirkan adalah BOJ lagi-lagi akan menunda terkait dengan rencana kenaikan suku bunga berikutnya. Jadi untuk sementara ini stimulus mungkin akan mencoba untuk menekan dampak dari ekonomi tersebut supaya tidak terlalu ya bisa dibilang semrawut kepada ekonomi atau lebih tepatnya mungkin inflasi yang terlalu tinggi. But anyway, kalau kita lihat dari pernyataan-pernyataan pejabat Fed, sepertinya kita akan dapatkan kabar bagus untuk beberapa waktu ke depan. Ini kaitannya dengan ekspektasi apakah Fed akan bertindak apa tidak. Ini kaitannya juga dengan suku bunga. Seperti kita ketahui, minggu lalu Powell itu didesak untuk turunkan suku bunga oleh Presiden Trump. Tapi kenyataannya mereka tetap bersikeras bahwa mereka harus tunggu dampak dari tarif. Dan yang terbaru, ini dari para pejabatnya. Neil Kashkari mengatakan bahwa dia mengkhawatirkan ada kondisi PHK karena satu sisi kebijakan tarif atau ketidakpastian gara-gara tarif ini membebani industri dan juga bisnis. Dan mereka melihat ada kondisi atau potensi di mana bisnis kemungkinan akan melakukan PHK jika terus-menerus terjadi ketidakpastian tersebut. Nah, sisi lain, Hamad dari Cleveland Fed mengatakan juga hal yang serupa. Senada dengan Kashkari, dia lebih menyoroti kepada bisnis yang ya mungkin dibebani oleh kondisi ketidakpastian tersebut. Tapi juga memberikan indikasi bahwa kemungkinan Fed bisa bertindak di bulan Juni kalau memang ternyata data-data ekonomi memberikan indikasi yang jelas. Indikasi apa? Nah, ini dilengkapi oleh pernyataan Waller, yaitu kaitannya dengan masalah PHK berarti kontribusinya kepada tingkat pengangguran. Jadi menurut Waller juga mengatakan bahwa Fed sebetulnya bisa terbuka untuk melakukan pemangkasan tersebut kalau ternyata tingkat penganggurannya betul-betul mengalami kenaikan. Nah, berarti di sini ada data tingkat pengangguran yang paling cepat itu akan dirilis minggu depan berbarengan dengan data non-farm payroll. Sementara itu adalah data pengangguran bulan April ya, karena dirilis di awal Mei. Nah, berarti untuk sampai ke bulan Juni kita masih punya satu lagi data tingkat pengangguran yang akan dirilis di awal bulan Juni. Itu berarti data Mei. Nah, kondisi ini tentunya harus diperhatikan. Selain non-farm payroll, kita akan mencermati data unemployment rate atau tingkat pengangguran tersebut. Kalau didapati ternyata ada lonjakan, atau katakanlah naik dari 4,2 menjadi 4,3 atau bahkan 4,4% atau bahkan lebih, maka kemungkinan semakin cepat dia mengalami kenaikan, maka itu tanda-tanda bahwa Fed bisa segera atau menyegerakan penurunan suku bunga lanjutan. Well, kira-kira bagaimana? Saya rasa ini tidak akan terjadi untuk hari ini ya, tapi untuk minggu depan. Warningnya adalah untuk minggu depan. Lagi-lagi untuk data nanti malam, saya kecenderungannya melihat ini adalah data yang relatif soft atau ringan, sehingga tidak diharapkan terjadi respon atau reaksi berlebihan dari market. Tapi mungkin saja kalau misalkan ternyata ini adalah kaitannya dengan akhir pekan, profit taking, dan lain-lain, itu bisa terjadi. Tapi mungkin dampaknya berikutnya adalah mereka akan memastikan apakah berita tadi pagi kaitannya dengan China exemption itu betul-betul resmi apa tidak dari pemerintah China. Kalau tidak, maka akan yang terjadi malam nanti adalah reverse ataupun pembalikan kembali dari sentimen positif menjadi sentimen negatif. Dan kira-kira apakah ini kesempatan untuk saham untuk melejit melebihi dengan kenaikan sebelumnya dari emas? Itu yang akan kita bahas dan kita kupas nanti sore.